Sangat keliru kalau kita umat Islam itu punya pemahaman yang sempit bahwa Islam itu hanya di masjid saja, sholat ya atau haji, ibadah haji Ustaz, ya atau ibadah haji dan sebagainya. Tapi kemudian dipahami secara sempit bahwa Islam itu tidak mengatur persoalan-persoalan ekonomi dan sebagainya. Itu berarti asumsi yang sangat keliru. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, ini kita kedatangan tamu luar biasa. Ada beliau Ustadz Muhammad Siddiq Al-Jawi. Beliau hadir pada kesempatan kali ini. Keren banget ya. Sebelumnya saya menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Sehat. Nih beliau datang ke sini ini khusus ingin bahas yang lagi ada di unek-uneknya semua masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda, tentang bagaimana kita bermuamalah syariah nih. Langsung saja kita bercakap-cakap sama beliau. Sebelumnya saya pengen tanya dulu nih Ustaz. Ini kan kita sebagai umat muslim itu dalam agama yang rahmatan lil alamin ini, di agama Islam, tentunya agama yang paling sempurna. Yang membedakan kita dengan agama lain adalah jika kemudian di agama lain itu hanya agama ritual saja, sedangkan untuk sistem ekonomi, sistem politik atau yang lain mereka pakainya kalau nggak kapitalis sosialis. Sedangkan di agama kita begitu sempurnanya Islam sehingga kemudian kita itu memiliki sistem ekonomi sendiri, memiliki sistem yang lain. Maka kemudian untuk sistem ekonomi syariah ya Ustaz. Saya bahasnya apa nih? Muamalah syariah ya Ustaz ya. Itu seperti apa Ustaz pada dasarnya? Mungkin Ustaz ada clue-clue awal dulu seperti apa biar kita pemanasan ya kan. Kadang orang itu dengar kata ekonomi syariah tuh kayak langsung berat gitu Ustaz. Kita peringkan dulu nih gimana nih Ustaz nih? Baik, jadi ada dua hal yang mungkin perlu kita pahami ya terkait pertanyaan itu. Yang pertama, ada satu karakter Islam yang perlu kita pahami, yaitu Islam itu adalah agama yang sempurna. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 itu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan, kata Allah, bagimu agamamu. Itu surat Al-Maidah ayat 3. Jadi Islam itu adalah agama yang sempurna. Kemudian di dalam surat An-Nahl ayat 89 itu ada ayat yang berbunyi wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Telah aku turunkan kepadamu Muhammad Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu. Ya, surat An-Nahl ayat 89. Jadi Islam itu adalah agama yang sempurna, yang salah satu pengertian kesempurnaan agama Islam itu adalah menjelaskan hukum-hukum untuk semua persoalan kehidupan. Karena Islam itu tibyanan likulli syai'. Jadi Islam itu tidak hanya mengatur persoalan ibadah, tapi juga mengatur persoalan hubungan antar manusia yang disebut dengan muamalah. Nah, muamalah ini kan luas, ya. Itu bisa namanya sistem politik, ya, bisa namanya sistem ekonomi, bisa namanya sistem pendidikan dan lain-lain. Ya, jadi sangat keliru kalau kita umat Islam itu punya pemahaman yang sempit bahwa Islam itu hanya di masjid saja, sholat, ya atau haji, ibadah haji Ustaz ya, atau ibadah haji dan sebagainya. Tapi kemudian dipahami secara sempit bahwa Islam itu tidak mengatur persoalan-persoalan ekonomi dan sebagainya. Itu berarti asumsi yang sangat keliru. Nah, asumsi yang seperti ini benar kalau untuk agama-agama selain Islam, karena agama selain Islam itu memang hanya agama ritual, bukan agama yang mengatur aspek-aspek sosial, politik dan seterusnya yang menyangkut interaksi manusia. Nah, disinilah perbedaan Islam dengan agama-agama yang lain, yaitu Islam itu tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, ya, hanya ibadah saja tidak, tetapi Islam juga mengatur hubungan antar manusia dalam berbagai macam aspeknya, ekonominya, kemudian politiknya, sosialnya dan sebagainya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
terkait dengan ekonomi Islam atau ekonomi syariah, ini ada satu prinsip dasar yang harus kita pahami bahwa ekonomi syariah itu intinya bagaimana kita mengelola harta yang kita miliki. Harta yang kita miliki itu apakah itu uang atau barang atau aset-aset apapun itu harus sesuai dan tunduk dengan syariah Islam. Itu prinsip dasarnya. Nah, ini yang menjadi satu hal yang khusus atau unik di dalam ekonomi syariah, itu salah satunya ya, yang ini mungkin nanti bisa membuka diskusi kita, yaitu bagaimana pandangan Islam tentang harta benda atau mal. Karena ini sistem ekonomi Islam itu ya intinya ajaran Islam yang menyangkut mal atau menyangkut harta benda. Nah, jadi begini, Islam itu memiliki pandangan yang khas tentang harta benda, yaitu yang namanya harta benda atau mal itu pengertiannya adalah dalam kitab Mu'jam Lughat Al-Fuqaha ditulis oleh Syekh Rawas Qol Ahji, beliau menyebutkan pengertian mal itu adalah kullu ma yumkinul intifa'u bihi mimma abahas syar'u al-intifa'a bihi. Jadi pengertian dari harta benda atau mal itu adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari apa-apa yang dibolehkan oleh syariat untuk memanfaatkannya. Jadi yang disebut dengan harta benda atau mal itu memiliki dua sifat. Pertama, bermanfaat ya, memiliki nilai utility, nilai manfaat, bisa memenuhi kebutuhan kita. Tetapi Islam memandang harta itu bukan sekedar aspek utility atau manfaatnya, tapi ada aspek dihalalkan oleh syariah. Jadi ini yang disebut harta itu atau mal itu segala sesuatu yang di samping memiliki utility atau nilai manfaat itu bisa memenuhi kebutuhan kita, juga yang kedua itu dibolehkan oleh syariah atau dihalalkan oleh syariah. Jadi nggak asal comot ya Ustaz. Ya, contoh misalkan ini untuk contoh yang gampang misalnya terkait dengan makanan ya. Jadi kalau dalam Islam orang itu punya kebutuhan makan, itu menjadi kebutuhan mutlak kita. Tapi apakah semua makanan itu kemudian yang penting bisa membuat kita terpenuhi kebutuhan kita akan nutrisi, gizi, vitamin dan sebagainya? Kan tidak. Sebagai contoh misalnya daging babi. Daging babi itu kalau dilihat dari segi manfaat atau tidaknya itu bermanfaat. Ya, ada sekian ratus produk yang bisa dibuat atau memanfaatkan dari daging babi itu. Tidak hanya dagingnya tapi mungkin gelatinnya, kemudian macam-macam, itu banyak sekali dari segi nilai manfaat ya. Tetapi dari segi kehalalan atau kebolehan menurut syariat ini termasuk haram. Jadi kalau dalam pandangan Islam babi itu tidak termasuk harta ya, yang artinya harta yang halal yang kita boleh membisniskan dan sebagainya. Khamr juga begitu. Khamr itu artinya minuman keras atau minuman beralkohol. Itu kalau dilihat dari segi unsur manfaatnya, itu ada manfaatnya, misalnya dari aspek ekonomi, misalnya ada tenaga kerja yang diserap, kemudian ada pendapatan bagi pabriknya atau mungkin pendapatan bagi pemerintah ya. Ada pajak ada pajak. Ini satu contoh ya. Di Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini sebagai contoh itu punya saham di sebuah PT Delta namanya yang memproduksi bir angker. Itu punya saham sekitar 20% dari APBD provinsi. Itu setiap tahun itu pemerintah Provinsi DKI itu mendapatkan dividen atau bagi hasil dari penjualan bir itu sekitar 20 miliar per tahun. Ya, jadi itu kan artinya kalau dihitung-hitung ada manfaatnya atau tidak, ya ada manfaatnya. Tetapi secara syariah yang namanya khamr atau minuman keras itu adalah haram. Nah, jadi disinilah menurut saya itu satu pandangan yang sangat berbeda dengan sistem ekonomi pada umumnya, sistem ekonomi kapitalis dari barat yang memandang harta atau aset yang bisa berputar dalam ekonomi itu hanya satu sifat saja, yang penting bermanfaat. Apakah halal atau haram itu tidak menjadi pertimbangan mereka. Sementara kalau dalam Islam yang namanya harta itu tidak cukup hanya bermanfaat, tetapi harus sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran maupun hadis. Nah, ini ada satu pelajaran penting yang bisa kita tarik dari
satu ayat yang menarik menurut saya perlu kita atau perlu saya singgung ya. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Dalam ayat itu Allah mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu Muhammad mengenai khamr dan judi, ya, minuman keras dan judi itu bagaimana? Dulu di masa Rasul ada orang-orang yang bertanya kepada Rasul. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnasi. Katakanlah Muhammad, pada keduanya itu ada dosa besar. Wa manafi'u linnas, tapi ada loh manfaat-manfaatnya untuk manusia. Jadi Allah sendiri di dalam Quran mengakui pada minuman keras atau khamr dan judi atau maisir itu ada manfaatnya, ya, tetapi memang ada dosanya gitu. Lalu akhir dari ayat itu menunjukkan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosa dari keduanya, dari khamr dan judi, dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Artinya apa? Ketika sesuatu harta itu haram hukumnya, berdosa kita memilikinya atau menggunakannya, maka ini harus kita tinggalkan walaupun itu memiliki manfaat. Nah, contohnya tadi khamr dan maisir. Khamr itu ya memiliki nilai manfaat, ya, maisir atau judi itu juga memiliki nilai manfaat. Tapi ketika Islam itu sudah mengharamkan, ini berarti tidak memenuhi kriteria harta benda atau mal tadi. Karena yang namanya mal itu bukan sekedar sesuatu itu bermanfaat, yaitu bisa memenuhi kebutuhan kita, tetapi juga harus sesuatu yang dihalalkan oleh Islam. Ya, nah dan ini memang poin penting yang perlu diketahui oleh sahabat-sahabat Muslim kita di seluruh Indonesia, Ustaz, ya, bahwasanya ketika kita dalam bermuamalah atau dalam melakukan hal seperti itu, kita tidak boleh mengambil satu poin saja, karena kan memang kan kebanyakan orang yang penting saya ambil untung lah di situ. Kita nggak mikir sampai unsur halal haramnya, kemudian ini asalnya dari mana, ya kan, kemudian ada unsur apa di situ gitu. Makanya kemudian ini yang ini kita bahas, karena tentunya dalam kita bermuamalah secara syariah, ya, terutama yang bagian mal tadi, kita kan butuh ilmu saat di situ. Karena ketika kita menjalankan Islam kan harus dengan kafah, artinya harus benar-benar total gitu, sampai ke hal-hal yang kemudian seperti Ustaz sebutkan tadi, kita jangan sampai terlena di situ. Ibarat kata tadi sampai ternyata saya mau jualan nih, habis hijrah jualannya masih jualan khamr gitu kan, gak lucu gitu kan. Saya mau hijrah tapi udah sholat ke masjid, tapi ternyata di buka warungnya masih buka warung atau gelan, enggak, itu nggak lucu gitu. Makanya kalau harus kemudian Allah perintahkan kita berislam secara kafah, ya otomatis harus secara keseluruhan lah. Maka kemudian kita akan buka diskusi pada kesempatan kali ini tentang bagaimana ini ilmunya kan. Jadi ini kita kalau mau belajar secara syariah itu kita mengawalinya dari mana dulu, Ustaz? Kita belajar apa dulu, atau mungkin apa yang harus kita ketahui dulu gitu. Baik ya. Jadi kalau kita ingin mendalami yang terkait dengan ekonomi syariah atau muamalah kita, ya, supaya sesuai dengan syariah, itu ada ilmunya, ya. Namanya fikih muamalah. Jadi fikih muamalah itu ilmu tentang hukum Islam yang menjelaskan tentang halal haramnya interaksi antar manusia. Itu namanya fikih muamalah. Khususnya hukum Islam tentang interaksi antar manusia yang terkait dengan pengelolaan harta benda, ya. Contohnya misalnya jual beli. Jual beli ini interaksi antar manusia, tapi ada unsur harta benda yang terlibat di dalamnya. Ada uang yang dipertukarkan dengan barang. Nah, ini ada unsur harta. Kemudian misalnya akad ijarah atau akad sewa menyewa, atau bisa juga ijarah itu memiliki arti akad jasa. Ya, kalau sewa menyewa berarti ini ada suatu manfaat barang yang dipertukarkan dengan sejumlah uang sewa. Ya, kalau ijarah dalam arti jasa itu berarti ada manfaat dari seseorang, misalnya kita kursus komputer atau kursus setir mobil, itu kan manfaat dari kerja orang, tapi ini manfaat ini kita peroleh tidak secara cuma-cuma, kita harus memberikan imbalan atau
ujroh kalau istilah fikihnya. Nah, jadi ini ada satu disiplin ilmu yang disebut dengan fikih muamalah yang ini menjadi ilmu yang mutlak harus dipahami oleh seorang muslim sebelum dia mengelola harta benda yang dimilikinya. Jadi ada satu pesan dari Khalifah Umar bin Khattab ini dulu ketika beliau menjadi khalifah, beliau berpesan begini, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid dini. La yabi' fi suqina, tidak boleh berjual beli di pasar kami di Madinah illa kecuali man qad tafaqqaha fid dini, kecuali orang yang sudah belajar agama terkait dengan hukum-hukum dagang, sewa atau mungkin utang piutang dan sebagainya. Jadi itu belajar itu ilmu tentang muamalah itu menjadi mutlak karena Umar mengatakan ya sebelum kamu belajar kamu nggak boleh jual beli di pasar di Madinah. Lalu ada perkataan yang serupa dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan manitajara qabla ayyatafaqqaha irtatama fir riba summartatama. Barang siapa yang berdagang tapi belum mempelajari hukum-hukum Islam yang terkait dengan dagang, misalnya jual beli, ya, utang piutang, sewa menyewa dan sebagainya, maka dia akan terjerumus ke dalam riba. Itu. Nah, jadi ini artinya apa? Ada satu ilmu yang ya intinya kita harus belajar ya tentang ilmu syariah yang terkait dengan muamalah sebelum kita melakukan muamalah itu. Maka banyak sekali orang jual beli akhirnya karena kemudian dia nggak paham ilmunya, akhirnya itu tadi seperti mungkin yang Ustaz sampaikan juga banyak yang kena riba ya Ustaz ya. Dan prakteknya mungkin di pasar-pasar kita atau bahkan di warung-warung tetangga kita ada praktek riba, walaupun tuh sebenarnya kecil tapi tetap aja riba. Nah, ini orang kan kadang dalam mendefinisikan riba itu kadang mereka gagal paham nih Ustaz. Pokoknya asal saya pakai bank syariah aja yang penting atau apa. Ada mungkin beberapa poin-poin atau akad-akad yang mungkin bisa Ustaz terangkan di sini biar kita semua nggak gagal paham sama riba nih Ustaz. Ya, baik, ini yang terkait dengan riba. Riba itu artinya secara etimologi, secara makna bahasa, dalam bahasa Arab riba itu artinya ziyadah atau tambahan. Tapi apakah setiap tambahan itu riba? Tentunya tidak, karena kalau orang itu dagang, saya kulaan HP misalnya 2 juta, lalu saya jual lagi menjadi 2.500.000, 2.500.000 kan tambahan. Apakah itu riba? Jawabannya kan tidak, karena ini laba dalam jual beli yang biasa. Lalu pengertian tambahan itu seperti apa yang disebut dengan riba? Maka para ulama itu setelah mempelajari ayat-ayat Quran yang terkait dengan riba, mempelajari hadis-hadis Nabi yang terkait riba, itu mereka merumuskan riba itu dalam 2 pengertian. Pertama yang disebut dengan riba fadl, kemudian yang kedua riba nasi'ah. Riba fadl itu artinya riba yang terjadi dalam jual beli, ya. Itu ketika dalam jual beli itu ada tambahan, ya, khususnya pada jual beli barang-barang ribawi yang 6, yaitu emas, kemudian perak, gandum, kemudian jawawut, kurma, garam. Nah, riba fadl itu contohnya pada emas dan perak. Yang termasuk emas dan perak itu juga adalah uang. Itu ketika, sebagai contoh, ketika uang itu dipertukarkan, ya, misalnya antara rupiah dengan rupiah, yang 100.000 rupiah dengan recehan, itu kita lihat itu seringkali terjadi penyimpangan sehingga muncul riba. Kalau misalnya kita punya uang 100.000 rupiah ditukar dengan recehan 5.000, itu mestinya 5.000-nya itu 20 lembar. Nah, tapi kalau 5.000-nya itu tidak 20 lembar, tapi misalnya hanya 18 lembar senilai 90.000 dipertukarkan. Nah, ini hukumnya haram, nggak boleh. Jadi di sini terjadi ziyadah atau tambahan terkait dengan jual beli uang, ya, yang disebut dengan money exchange atau currency exchange atau sorof dalam istilah bahasa Arab. Jadi ini sering terjadi. Iya, sering terjadi kalau menjelang hari raya kan kita perlu uang receh untuk ponakan, untuk anak-anak. Nah, itu
kita menukarkan uang tuh nilainya tidak sama. Nah itu ketika nilainya tidak sama kan ada tambahan bagi salah satu pihak. Nah tambahan itu disebut riba ya, khususnya yang disebut dengan riba fadl ya, tambahan dalam jual beli. Ini khususnya jual beli uang ya, yang tambahan itu diperoleh oleh satu pihak ya, tapi dia tidak dia mendapat tambahan tapi tidak melakukan apa-apa atau memberikan sesuatu kepada lawannya atau temannya. Atau ternyata malah lebih itu benar. Harusnya 20 lembar malah 25 ya, sama aja. Sama itu juga intinya harus senilai. Oke. Jadi kalau uang itu dipertukarkan, itu kalau uang itu sejenis ya, rupiah dengan rupiah, syaratnya itu ada dua. Pertama senilai, kedua kontan ya, tidak boleh bertempo. Uangnya diserahkan hari ini oleh satu pihak, yang penukarannya besok itu nggak boleh. Jadi harus on the spot ya, harus ini kontan. Nih, keren nih. Ya. Nah, kemudian sedikit saya tambahkan tentang riba. Riba yang pertama tadi riba fadl atau disebut juga riba al-buyu, riba dalam jual beli, khususnya jual beli pada barang-barang ribawi yang 6 atau al-amwalur ribawiyah yang 6 tadi, emas, perak, gandum, jawawut, kurma, garam. Nah, ada jenis riba yang kedua yang disebut dengan riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu artinya tambahan yang terjadi karena faktor waktu yang berjalan. Nah, riba nasi'ah ini disebut juga riba ad-duyun, yaitu riba dalam utang piutang. Jadi contohnya orang itu pinjam uang ke bank 1 juta rupiah, dikembalikan 1 bulan lagi, berarti ini kan ada waktu yang berjalan 1 bulan. Tapi ini pengembaliannya bukan 1 juta sebagaimana nilai awal ya, ketika orang pinjam, tapi pasti ada tambahannya sekian persen, itu disepakati di awal. Misalnya dikembalikan menjadi 1 juta plus 100.000 dengan kesepakatan. Iya, dengan kesepakatan. Nah 100.000 itu disebut dengan riba, namanya riba nasi'ah. Nasi'ah itu artinya takhir, penundaan, jadi atau penambahan waktu. Jadi intinya ada suatu tambahan uang yang terjadi ketika ada waktu yang berjalan. Ini biasanya terjadi pada utang piutang. Makanya ini riba nasi'ah ini disebut juga riba duyun ya, riba dalam utang piutang. Nah, ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ya, baik orang itu pinjam ke bank atau mungkin orang itu melakukan transaksi ya pinjam meminjam dengan antar teman, itu kadang-kadang ada kesepakatan bunga gitu. Nah, jadi makin lama ini penundaannya makin nambah lagi tuh tambahnya. Nambah lagi karena semakin lama ya semakin besar. Cuman kan gini Ustaz, yang tidak dipungkiri bahwasanya ketika kita bahas tentang riba itu nggak akan lepas dari kata bank. Lah ini Ustaz, kadang saya juga sendiri bingung, ini bank ini gimana gitu loh. Apakah semua bank tuh riba? Karena orang tuh ada yang sampai berpikiran kita bahkan masuk ke bank aja nggak boleh, haram. Ada yang kayak oh ini kita ini sama cleaning service-nya mungkin atau apa. Jadi kadang sesimpel itu orang kadang memahami itu kayak mungkin kurang ilmu ya Ustaz ya mungkin. Itu seperti apa Ustaz? Apakah kita boleh sih pakai bank atau hanya untuk, kan kalau saya kan juga pakai Ustaz, saya pakai ini yang Wadiyah di bank syariah kayak itu kadang beberapa yang masih bingung nih Ustaz, nih gimana nih? Ya, jadi kalau di bank itu transaksi yang dilaksanakan oleh bank itu secara garis besar itu ada dua. Pertama, transaksi yang terkait dengan riba. Kemudian yang kedua, transaksi yang terkait dengan bukan riba, yang disebut dengan jasa. Jadi kalau di bank konvensional, transaksi yang terkait riba itu ya transaksi tabungan atau saving, itu pasti itu ada bunganya. Nah, ini yang nggak boleh. Tapi ada jenis-jenis transaksi yang itu masih dibolehkan. Misalnya transfer ya, atau kayak misalnya saya jualan online shop nih, terus ada orang nih Mas transfer bayaran online shop gitu. Ya, kalau transfer itu masih dibolehkan. Itu yang disebut dengan istilah pemindah bukuan, itu nggak ada masalah. Jadi tidak semua kegiatan di perbankan itu hukumnya haram. Tapi memang sebagian besar itu haram, yaitu yang terkait dengan transaksi riba. Yang disebut dengan jasa seperti jasa transfer itu sedikit ya. Jadi kalau dipersentasekan, pendapatan yang diperoleh oleh bank itu sebagian besar itu dari transaksi riba. Ada yang sebagian kecil itu pendapatan yang diperoleh
dari transaksi atau muamalah yang bukan riba seperti transfer tadi. Tapi ini lebih kecil ya persentasenya. Ini. Oke, dan kita juga tidak dipungkiri tadi kan Ustadz mengatakan yang kontan, ada penundaan juga. Kita kan sekarang dihadapkan dengan uang elektronik juga nih Ustadz. Ada GoPay, ada apalagi OVO, ada Dana yang nggak begitu. Itu gimana sih Ustadz? Boleh nggak sih sebenarnya? Ya kadang orang salah meaning memahami itu. Jadi begini, sebenarnya uang elektronik itu perkembangan lebih jauh dari uang biasa yang kita gunakan. Yang itu dalam istilah teknisnya dalam ilmu ekonomi itu disebut dengan uang kertas atau fiat money. Ya, jadi uang yang tidak didukung dengan nilai emas. Kalau dalam Islam ini seharusnya uang itu kalau dalam Islam uang yang kita miliki itu harus didukung dengan emas. Itu yang disebut dengan dinar ya, atau kalau uang itu didukung oleh perak itu disebut dengan dirham. Jadi misal 1 dirham itu, atau kita ambil contoh yang sederhana ya, yaitu 1 dirham itu kalau dirupiahkan itu kira-kira 71.000 rupiah. Jadi kalau misalnya seseorang memegang selembar kertasnya itu tertulis 1 dirham, itu di bank sentral itu ada perak yang standby ya, perak yang standar untuk 1 dirham, yaitu 2,975 gram perak. Jadi di bank sentral itu memang real ada. Nah, itu yang disebut dengan dinar. Dirham. Kalau dinar, 1 dinar itu kalau kita misalnya megang uang kertas 1 dinar, itu berarti di bank sentral ada emas yang senilai dengan 1 dinar, yaitu 1 dinar itu 4,25 gram emas. Nah, sekarang kalau kita megang uang rupiah, nah uang rupiah itu hanya uang yang bentuknya kertas, tapi di bank sentral itu tidak ada emas atau tidak ada perak yang senilai dengan nilai uang yang kita pegang. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri gitu. Bahkan nilainya enggak ini Ustaz, tambah ini tambah naik. Iya, itu memang karakter dari uang kertas atau fiat money itu akan nilainya itu akan selalu turun seiring dengan perjalanan waktu. Itu yang disebut dengan inflasi. Ya, jadi semakin lama nilai uang yang kita miliki itu semakin lama akan turun. Padahal kalau tidak salah di undang-undang itu disebutkan tiap 1 rupiah apa ada senilai emas itu apa saya pernah baca tuh kalau nggak salah. Kalau dalam teorinya mungkin iya, tapi prakteknya sih kayaknya nggak ada backup yang senilai di bank sentral. Sihir uang kertas ini. Iya. Insya Allah. Baik, ini berarti gitu teman-teman, tadi kita sedikit bahas tentang apa. Tapi ini sebenarnya ini belum ya. Belum. Saya belum masuk ke substansi persoalan uang elektronik ya. Mungkin ini perlu pembahasan sendiri, tapi sebenarnya ini baru saya jelaskan pengantarnya. Mungkin nanti bisa kita diskusikan lagi. Jadi bahwa memang itu perkembangan terakhir dari uang uang kertas kan itu saya jelas. Nah, mungkin nanti bisa kita elaborasi lagi. Lah, ini artinya berarti Ustadz nggak boleh berhenti sini. Pasti besok harus mampir di Kalam Hakiki lagi nih Ustadz. Mampir di Kalam Hakiki lagi, kita bikin part-part selanjutnya insyaallah. Khususnya untuk teman-teman yang pengguna mungkin uang elektronik, atau kemudian teman-teman yang ingin bagaimana bermuamalah syariah gitu ya Ustadz ya. Nah, tolong kasih ini dong Ustadz, kayak closing statement atau clue buat di akhir-akhir ini nih podcast kita nih. Baik, saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi yang menerangkan bahwa persoalan harta benda itu bukan hanya persoalan dunia, tapi ada pertanggungjawabannya di akhirat. Nah, ini yang penting. Pertanggungjawaban di akhirat itu artinya apa? Ketika kita di dunia sekarang itu wajib mengelola harta benda yang kita miliki itu sesuai dengan perintah Allah. Karena hanya dengan taat pada perintah Allah kita bisa mempertanggungjawabkan harta benda kita itu di akhirat. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi
bahwa Rasulullah mengatakan la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Jadi kedua kaki seorang anak manusia nanti di padang mahsyar itu tidak akan bergerak atau bergeser sebelum dia mempertanggungjawabkan empat perkara. Pertama, yang pertama itu adalah tentang tubuhnya. Tentang umurnya dulu. Pertama dulu. An umrihi fima afnahu. Yang pertama tentang umurnya. Untuk apa umurnya itu dia habiskan. Jadi ketika orang dikasih umur 60 tahun, nanti di hari kiamat akan ditanya, 60 tahun itu kamu habiskan untuk apa? Ada pertanggungjawabannya. Itu yang pertama. Yang kedua ada tentang ilmunya. Wa an ilmihi fima amila bihi. Yaitu yang kedua akan ditanya mengenai ilmunya, bagaimana dia mengamalkan ilmunya itu. Kemudian yang ketiga, ini yang terkait dengan pembicaraan kita, wa an malihi, mengenai harta bendanya. Jadi harta benda itu nanti akan ditanyakan oleh Allah. Nah, yang ditanyakan itu ada dua dalam hadis Nabi. Pertama, min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia mendapatkan hartanya dan kemana dia membelanjakan hartanya itu. Nah, yang terakhir itu wa an jismihi fima ablahu. Akan ditanya seseorang itu mengenai tubuhnya, untuk apa tubuhnya itu digunakan sampai tubuhnya itu rusak kemudian meninggal dunia. Nah, ini yang tentang harta benda itu yang ditanyakan oleh Allah itu dua hal, tidak hanya sekedar hartamu itu bagaimana kamu menggunakannya, tapi dari mana kamu memperolehnya itu juga ditanyakan oleh Allah. Nah, disinilah pentingnya kita di dunia ini itu tunduk kepada ketentuan-ketentuan Allah, yaitu syariah Islam, ketika kita mengelola harta benda, karena hanya dengan syariah Islam itulah kita itu bisa mempertanggungjawabkan di akhirat gitu. Karena kalau kita di dunia itu tidak menggunakan syariah, di sana nanti pasti akan belum apa-apa sudah keliru gitu. Bagaimana kamu mendapatkan hartamu? Saya menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis itu apakah ada dalam Quran dan hadis? Ya tidak ada ya Allah. Pasti nggak akan bisa jawab gitu, karena belum apa-apa sudah tidak menggunakan Quran dan hadis. Jadi disinilah kita perlu pentingnya kita mempelajari ketentuan syariah Islam yang terkait dengan pengelolaan harta kita di dunia dalam rangka nanti kedepannya ini ketika kita ditanya oleh Allah di hari kiamat ini kita bisa mempertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Saya kira itu. Masya Allah. Ini keren banget ya Ustadz ya. Bahwasanya inilah kalau kemudian tetap semua itu tetap kembalinya ke awalnya, ke sistemnya dulu gitu. Jadi orang-orang mau melakukan apa dulu. Saya di bank, saya tapi juga sodako, saya begini tapi begini. Cepat kan sistemnya dulu. Kita pakainya apa gitu. Maka kemudian inilah yang menjadikan ini loh, Islam tuh agama yang sempurna, udah nggak usah neko-neko, udah sistem yang ini tuh sistem terbaik gitu kan. Agama kita itu agama terbaik, bahkan semuanya terbaik, dan terbukti bahwasanya pada zaman kekhalifahan terdahulu pun juga bahwasanya menunjukkan bahwasanya sistem ekonomi kita terbaik juga, itu ekonomi syariah. Dan ini insya Allah di pekan selanjutnya mungkin kita juga akan lanjut nih Ustadz ya, karena ini waktunya juga udah mau habis. Tapi kira-kira untuk pekan depan nih kita mau bahas apa Ustadz enaknya ya? Menyambung dari ini tadi, bisnis online atau ya apa? Mungkin bisnis online. Bisnis online ya Ustadz ya. Itu. Baik, Masya Allah. Buat teman-teman Kalam Hakiki semuanya, Insya Allah nanti di beberapa pekan selanjutnya kita akan bahas part 2-nya ini ya. Kita akan bahas tentang bagaimana muamalah bisnis online. Dan saya ucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan Ustadz Muhammad Siddiq Aljawi. Saya Ryan Jenitra selaku podcaster Kalam Hakiki undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.